nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, malam ini kita bisa silaturahmi secara virtual ya. Mungkin banyak dari kalian baru ketemu dengan saya di DM Instagram, di YouTube, dan di akademia.edu.ac.id, dan juga beberapa mungkin ada yang udah pernah ketemu di sini. Ada rekan saya dulu di pesantren, ini ada Ustaz Jahmai, ada juga teman saya Amirul Hazmi, yang karena Amirul ini kemarin nanya, akhirnya saya berinisiatif bareng beliau untuk buat acara ini gitu ya. Jadi, dan memang di Instagram itu juga banyak yang bertanya, mungkin sekitar sampai 30-an orang. Dan pengumuman acara ini nggak di-share ke publik ya. Saya nge-share cuma di grup MMQ itu, dan ngejapriin orang-orang yang pernah bertanya dengan saya di DM Instagram. Nah, jadi malam ini kita akan diskusi ya. Saya akan sebagaimana tadi sebagaimana flyer yang di-share bahwa ini adalah Q&A. Jadi saya tidak akan saya tidak menyiapkan materi, tapi saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin pertanyaan teman-teman yang sudah ajukan melalui Google Form, dan juga nanti boleh bertanya selesai saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu ya. Dan kegiatan ini murni atas inisiatif saya dan dibantu oleh Amirul untuk ya sebagaimana biasa ya, bantu teman-teman menjawabnya, dan di sisi lain biar saya juga nggak capek ngetik ya, kalau jawabin satu-satu pertanyaan teman-teman di DM itu lumayan menguras energi dan waktu gitu ya. Makanya mohon maaf juga tuh yang DM-nya kadang telat dibales, dan respon saya juga kadang agak lambat. Nah, jadi malam ini nggak ada moderator-moderatoran, saya akan langsung jawab aja. Jadi kenapa undangannya ini terbatas? Karena memang asumsinya orang yang ikut ini udah ngerti dasar MMQ gitu. Jadi makanya Q&A. Jadi saya nggak akan jelaskan itu MMQ dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Tapi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan seputar itu juga boleh gitu ya. Tapi makanya kita langsung ke Q&A tanpa ada penjelasan-penjelasan awal ya. Tapi coba saya buka materinya. Sebentar. Teman-teman boleh deh sambil saya buka materi, boleh tulis ini asal daerahnya ya, provinsinya atau kotanya deh. Misal Manokwari, Papua, atau ada dari mana gitu ya. Karena so far yang nanya saya di Instagram itu Center Nusantara, alhamdulillah. Sulawesi Selatan, oke. Oke. Siap, Amirul. Sulawesi Selatan, Medan, Randi ini Medan, Jambi, Yusuf mana Yusuf? Riau ya Yusuf ya. Oh ya Riau. Kalimantan Utara kan, beneran kan? Senusantara Amirul ya, sebagaimana asumsi kemarin ya. Jambi gitu ya. Nah, kemarin ada juga yang nanya dari Papua, saya lupa namanya siapa ya. Jadi alhamdulillah, oke, Surya Hadis Medan, oh Yusuf Riau. Oke, good. Baik. Jadi saya akan harus langsung aja ya. Nah, siapa nih? Amirul dari Binjai. Nah, salam dari Binjai. Jadi kalau teman-teman yang viral itu nih satu kampung sama Amirul. Oke, saya akan langsung aja menjawab pertanyaan teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya ya. Terus aku jadiin ini, ternyata Zoom-nya nggak bisa jadi co-host, jadi aku jadiin ente host ya. Terus nanti spotlight for everyone. Oke, good. Langsung aja pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana menentukan judul yang baik dan sesuai dengan tema. Trik menemukan judul yang menarik dan belum banyak yang membahasnya gitu ya. Nah, jadi saya langsung membahas ya. Jadi kalau judul itu teman-teman, kalau kita bahas judul itu kan muaranya adalah tema gitu ya. Jadi kalau misalnya temanya udah ada, kita tinggal breakdown dari tema tersebut, baru kita pecah-pecah gitu ya, ambil variabel-variabel terkecilnya gitu ya. Mungkin saya juga udah pernah pernah sharing tentang judul ini. Nah, kira-kira kayak gini.
Jadi kalau misalnya judul ini, teman-teman, dia prosesnya nggak simple sebenarnya, karena dia butuh proses, butuh analisis juga kayak gitu ya. Nah, jadi kalau judul itu biasanya yang saya lakukan adalah seperti ini. Jadi temanya di breakdown menjadi beberapa variabel, kan temanya misal, boleh teman-teman catatkan tema yang ada di daerahnya, nanti bisa saya jadikan contoh. Misalnya temanya moderasi beragama. Oke, ini kayak moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu kalau kita lihat definisi yang ada dikeluarkan oleh Kementerian Agama, itu kan ada beberapa variabel. Misalnya ada 3 atau 4 daripada 4 atau 3 indikator. Nah, indikator itulah yang akhirnya kita jadikan modal ya untuk bisa membuat judul. Memang bisa juga buat judul itu langsung ya, moderasi beragama secara general. Tapi bisa kita ambil bagian variabel terkecilnya kayak gitu ya. Jadi breakdown temanya, terus baca definisinya gitu ya. Jadi misalnya nih ada indikator di moderasi beragama itu adalah toleran. Nah, toleran itu apa kayak gitu ya. Misalnya ada dibilang misalnya moderasi beragama itu adalah orangnya bisa menerima perbedaan. Nah, kita harus definisikan menerima perbedaan itu. Dari definisi itu baru bisa kita melihat banyak hal kayak gitu ya. Nah, jadi kalau saya biasanya dari tema itu di breakdown menjadi beberapa variabel. Jadi tema itu nggak berdiri sendiri gitu. Kalau moderasi beragama itu bisa dikuliti gitu ya. Bisa banyak aspek yang dibahas gitu ya. Mungkin biar agak ini contoh beberapa tema yang pernah judul yang pernah saya tuliskan. Misal ini revolusi mental. Ini umum ya, ini yang umum. Nah, keluarga Qur'ani ini nggak terlalu umum karena kala itu judulnya adalah ketahanan keluarga, gitu ya, keluarga sebagai apa ya, ketahanan nasional kayak gitu. Jadi dia bagian terkecil aja kayak gitu dari keluarga yang kita bahas gitu ya. Pola asuh misalnya, ini kan bagian kecil dari keluarga, banyak hal, tapi yang dibahas hanya pola asuhnya. Itu ketika kita udah bisa membreakdown apa itu keluarga kayak gitu ya. Nah, tapi ada juga judul-judul yang sifatnya umum. Walau yang kayak gini itu lebih challenging sebenarnya, kayak etos kerja Qur'ani. Ini udah jelas ya, temanya etos kerja. Terus terus keluarga Qur'ani. Nah, ini udah pasti umum tuh. Nah, jadi kalau misalnya yang seperti ini, tentu ada striknya juga, gimana caranya biar ini jadi menarik. Itu judulnya kayak biasa aja, tetapi pembahasannya yang harus dalam, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya etos kerja Qur'ani, kita nanti Qur'ani itu kalau di KBBI udah ada artinya teman-teman. Klik Qur'ani itu udah maknanya. Ya, bersifat Al-Qur'an kayak gitu. Nah, bersifat Al-Qur'an itu kan masih umum. Itulah yang kita buat di situ. Kita nyusun konsep bersifat Qur'ani itu gitu, bersifat Al-Qur'an, berdasarkan Al-Qur'an itu kita nyusun konsepnya. Gitu kan. Nah, itu lang kalau misalnya judul itu kita mulai dari memahami tema itu barang kalau judul ya, trik menemukan judul. Nah, menemukan judul itu bisa dari apa? Ketika kita baca tema, kita breakdown judulnya, variabelnya, kan kita baca referensi tuh, kayak yang saya contohkan tadi. Nah, itu disitulah nanti kita bisa menemukan judul yang cocok kayak gitu sih. Nah, ini juga nih, MMQ itu kan punya 3 babak, berarti kita harus siap 3 judul. Di antara ketiganya ini pasti ada judul andalan. Nah, jadi teman-teman, MMQ itu cuma 2 babak nulisnya. 1 babak presentasi, 1 tema untuk babak penyisihan, untuk ditulis, 1 tema untuk babak semifinal. Nah, ketika final, yang dibahas di semifinal itu dipresentasikan. Gitu. Nggak nulis lagi di final, kayak gitu. Dan judul andalan dan seterusnya nggak bisa kita atur juga, karena itu kan yang memutuskan Dewan Hakim. Dewan Hakim yang memutuskan babak penyisihan, bahas ini, babak semifinal bahas ini. Gitu. Jadi kita harus siap-siap dengan keduanya ya. Jadi nggak bisa kita atur. Memang ada juga beberapa daerah yang membebaskan di antara 2 judul tersebut, gitu ya. Yang penting kalau kita nulis di babak penyisihan judul A, nanti kalau kita masuk semifinal kita harus nulis B. Ada juga yang kayak gitu. Tapi rata-rata sih enggak ya, ditentukan Dewan Hakim. Dan kalau pengalaman saya itu ditentukan di hari H, gitu ya. Jadi udah duduk nih bawa referensi,
di hari pertama penyisihan kan. Berarti dari hari pertama penyisihan itu kita asumsinya kita harus siap-siap dengan 2 judul. Dewan Hakim putuskan judulnya A, temanya A. Ya udah kita ikutin tema A. Nah, tapi nanti kan ketika penyisihan udah otomatis tema yang satu lagi gitu ya. Jadi judulnya disiapin 2 aja gitu ya. Nah, itu juga Bapak penyisihan. Memang sih kadang kita berharap ya, ini kan udah di luar wewenang kita ya. Saya tentu pernah berharap, ya Allah ini semoga yang ini judulnya masuk ke penyisihan, yang ini masuk semifinal. Tapi qadarullah bisa aja tertukar kayak gitu ya. Nah, jadi itu di luar kendali kita. Kecuali daerah-daerah yang membebaskan. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya suka kebingungan membuat outline. Terkadang terlalu banyak ide dalam satu tema, akhirnya nggak ada yang terpilih satupun. Intinya gimana tips membuat outline jika contoh temanya pemberdayaan ekonomi umat. Nah, justru outline itu membantu kita mengorganisir idenya kita gitu ya. Outline itu yang buat kita mengorganisir ide. Gitu ya. Jadi kalau misalnya moderasi beragama, outline-nya definisi moderasi beragama, pentingnya moderasi beragama, urgensi moderasi beragama gitu, relevansi moderasi beragama di era milenial gitu atau misalnya kan. Nah, itu kan breakdown itu justru membuat ide kita lebih terorganisir harusnya. Bukan sebaliknya gitu ya. Jadi outline itu biar buat ide kita terorganisir. Misal bab A-nya moderasi beragama, kita bahas 1 definisi, kedua urgensi, ketiga relevansi. Nah, kita bantu dengan fakta-fakta, dengan data-data gitu kan. Baru bab B, moderasi agama dalam pandangan Al-Quran. Baru kita keluarin konsepnya, kita kasih ayatnya. Konsep ayat, konsep ayat, konsep ayat. Nah, saya nyusun outline kayak gitu. Misal konsepnya adalah apa namanya, saling menghormati. Ini Al-Hujurat ayat berapa? Ini konsep ini. Itu biasanya outline itu justru buat ide kita makin terstruktur harusnya kayak gitu ya. Kalau outline-nya pemberdayaan umat, clue-clue pemberdayaan umat itu dalam Al-Quran banyak ya. Bahas saya punya, kalau pemberdayaan saya punya rekomendasi buku namanya Fikih Tamkin karya Yulizar Sanrego. Oh, ini kok kirimnya ke Amirul. Saya kirim ke semuanya. Nah, ini judul buku. Itu Fikih Tamkin itu kira-kira artinya pemberdayaan. Kalaupun nanti nggak bisa nemu bukunya, baca artikel Ustadz Yulizar Sanrego, ini lebih bagus. Itu pemberdayaan. Clue berikutnya untuk pemberdayaan umat adalah bahas, cari aja ayat-ayat ekonomi Islam. Gitu ya, ayat-ayat ekonomi Islam. Atau klik di jurnal-jurnal ilmiah, di Scopus, di Google Scholars gitu ya, pemberdayaan ekonomi dalam perspektif Islam. Diklik itu dicari ayatnya. Nah, dari situ ya nyari idenya itu. Kumpulin gitu ya. Nah, dicari, nanti kan pasti ada tuh orang ketika menulis artikel tentang pemberdayaan dalam Islam, ada tuh dia ngerujuk ayat. Itu udah modal banget itu. Kita tinggal kita ambil konsepnya. Nah, bisa aja, kita kan bisa aja ngelihat ayat itu, terus kita kasih konsep baru. Atau kita kutip konsep yang dia punya juga bisa, gitu kan. Kira-kira itu ya. Kalau outline itu justru sebaliknya ya, buat kita membuat, seharusnya buat kita lebih terorganisir idenya kayak gitu sih. Dari 9 jam waktu yang diberikan, ada tidak teknik pembagian waktu biar bisa selesai tepat waktu? Kalau yang ini teman-teman orang itu beda-beda gayanya ya. Nah, kebetulan saya itu orangnya impromptu. Jadi memang nulisnya di hari H gitu ya. Jadi kalau saya itu nggak pernah, walaupun nulis makalah di tingkat nasional sekalipun, saya nggak pernah punya makalah utuh sebelum di hari H. Walaupun judulnya udah ada, tapi makalah utuhnya nggak pernah ada. Karena adrenalinnya nggak teruji kalau nggak di hari H. Tapi kalau di hari H itu baru keluar. Gitu ya. Jadi orang strateginya beda-beda untuk ini. Kalau saya memang kalau waktunya segini itu biasa saya manfaatkan 60 menit pertama adalah 30 menit pertama adalah nyusun outline terbaru. Kenapa ada nyusun outline terbaru? Kalau di Sumatera Utara sama di Medan itu sering maka referensi disediakan oleh panitia. Jadi saya udah punya outline dari luar, tapi ketika di dalam saya harus menyesuaikan dengan referensi gitu ya. Kalau misalnya yang membawa referensi, biasa 30 menit pertama saya alokasikan untuk menandain tema-temanya gitu ya, memantapkan outline. Itu biasa 30 menit pertama. Baru setelah itu langsung nulis. Gitu ya. Karena udah ada outline, jadi
nulisnya jadi ngalir ya, karena udah ada outline. Tapi kan gaya nulis kita beda-beda gitu ya. Nah, justru ketika outline itu kita udah bisa ukur nih, kira-kira aku nyelesain ini berapa lama, nyelesain ini berapa lama, nyelesain ini berapa lama kan. Nah, kalau kita nggak punya outline, atau teman-teman yang terbiasa nulis, udah ada satu makalah yang selesai ditulis, dikerjakan, baru dia apakan di hari H, nah itu bisa jadi kendala gitu ya. Nah, jadi kalau saya biasanya saya bagi itu adalah yang penting 30 menit pertama untuk relax gitu ya, nyusun strategi, jangan langsung panas gitu. Pikir-pikir, buka-buka tafsir, buka-buka buku, oh ya ini nanti yang dirujuk, ini yang dirujuk, ini yang dirujuk, udah disiapkan referensi udah oke, baru tuh dieksekusi. Kira-kira gitu. Apakah penulisan ayat bisa menggunakan Quran inward atau diketik manual? Dua-duanya sama aja, dan nggak ada pengurangan penambahan nilai. Kalau misalnya kita lomba, kan bisa aja laptop disiapkan oleh panitia kan? Laptop pernah disediakan, bisa aja laptop disediakan oleh panitia kan kita nggak ada kepastian di situ ada Quran Word atau tidak. Tapi kalau misalnya kita bawa laptop sendiri ya lebih baik pakai Quran Word ya, apalagi kayak saya tulisan tangannya jelek. Nah, diketik manual juga nggak apa-apa. Atau bahkan dikosongin baru nanti ditulis pakai pulpen, itu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Saya di tingkat nasional itu kayak gitu tuh, nulisnya ketika ngeprintnya dikasih space, baru saya tulis pakai tangan. Tapi ada pernah satu juri yang bilang sama saya seperti ini, kalau orang nulis pakai pulpen, itu punya nilai plus. Gitu ya. Tapi kalaupun itu ada nilai plusnya, saya tetap milih nulis pakai Quran in Word. Gitu ya. Tapi qadarullah saya jarang dapat itu ya. Nah, tapi kalau di tingkat kota Medan sama provinsi, karena referensi itu disediakan oleh panitia, jadi kita bebas ya bawa laptop sendiri, karena nggak ada potensi orang curang, karena nggak bisa ngutip di luar daripada referensi yang disiapkan, gitu kan. Nah, nanti kalau ada yang menanya tentang strategi yang kalau misalnya referensi disiapkan oleh panitia, boleh ditanya di akhir. Kira-kira gitu. Mau tulis Quran in Word, diketik manual, bahkan ditulis pakai pulpen, nggak ada masalah. Yang penting ayatnya jelas. Quran surah ayat berapa, gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, ini bagaimana cara kita menemukan topik permasalahan yang sesuai dengan yang tema diberikan, dan untuk memperoleh informasi bagaimana cocoknya. Apakah lebih baik menggunakan banyak buku ataupun jurnal, dan untuk yang menggunakan kembali simbol sebelumnya. Nah, ini kan beda sama saya tuh ya. Kalau saya bisa nulisnya ketika di musabakoh. Kalau ini nulisnya bingung ketika di hari musabakoh. Kayak gitu kan. Jadi bagian ini saya agak bingung jawabnya. Tapi kira-kira gini, topik permasalahan itu adalah yang baik adalah yang up to date, yang kekinian. Gitu ya. Jadi yang kekinian. Makalah MTQ itu sebenarnya tujuannya apa sih teman-teman? MTQ itu sebenarnya hadir adalah untuk membumikan Al-Quran. Gitu ya. Membumikan Al-Quran. Ini salah satu pembimbing saya bilang ya, kalau misalnya teman-teman hafiz, hafizoh, qori-qoriah, dan seterusnya, itu mengulangi, ya, menyemarakkan, mensiarkan secara lisan atau secara hafalan dan seterusnya, justru kita diminta membumikan Al-Quran di MTQ itu dengan gagasan, ya, dengan gagasan. Kita diminta buat gagasan, Kak. Nah, sebenarnya kita itu dalam artian ya, punya, walaupun MMQ ini adalah cabang paling baru di MTQ, tapi dalam artian sebenarnya perannya besar untuk membumikan Al-Quran, gitu, kira-kira gitu. Jadi cara menemukan topik permasalahan adalah dengan peka dengan apa yang ada di sekitar kita. Oke, boleh deh kalau misalnya mau kasih contoh misalnya apa tema lainnya selain moderasi beragama, biar saya kasih tahu cara menemukan idenya. Ada tema lainnya teman-teman selain moderasi beragama? Pemberdayaan ekonomi umat. Oke, pemberdayaan ekonomi. Good. Setelah pemberdayaan ekonomi umat, terus moderasi beragama gitu ya. Jadi kalau nyari topik permasalahannya, kita coba. Kenapa ada keluar istilah pemberdayaan ekonomi umat? Apakah ekonomi umat kita ini belum kita secara umat belum berdaya secara ekonomi? Nah, itu ada datanya. Kita ini negara mayoritas muslim, dan qadarullah masyarakat miskin itu yang banyak dari kalangan muslim di Indonesia, gitu ya.
Nah, jadi itu udah jadi masalah tuh, kemiskinan, gitu ya. Jadi gimana nih kita, gagasan kita yang berdasarkan Al-Quran dalam pengentasan kemiskinan. Tadi kan saya udah kasih clue ya, kalau ekonomi umat itu bisa bahas ekonomi Islam. Misal yang bisa memberdayakan ekonomi umat itu dalam Islam itu apa? Semuanya bisa. Transaksi-transaksi keuangan syariah itu semuanya semangatnya memberdayakan. Makanya akadnya kerjasama. Akadnya bagi hasil. Dan di keuangan sosial Islam. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Ini teman-teman boleh elaborasi untuk topik ini. Memberdayakan ekonomi itu bisa menggunakan zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Dan yang paling besar adalah zakat dan wakaf. Gimana menggunakan zakat itu bisa untuk pemberdayaan? Tidak hanya lagi ngasih zakat kayak dulu tuh, ngasih beras ke fakir, ke asnaf. Langsung dikasih beras, dikasih uang yang udah senilai beras dan seterusnya. Itu memberdayakan tidak? Tidak terlalu kan? Mungkin dia bisa hidup beberapa hari dari itu, tapi tidak memberdayakan. Apa contoh pemberdayaan? Zakat yang diberdayakan? Ya beasiswa itu. Beasiswa Basnas, beasiswa dompet duafa, rumah zakat, ACT, itu kan dari zakat, wakaf, infak, sedekah gitu ya. Kira-kira dari 4 inilah dipilih. Dimanfaatkan, diberdayakan gitu kan. Itu pemberdayaan hasilnya gitu. Ini sekarang ke umat. Teman-teman telusuri program-program yang dilakukan oleh Basnas, oleh lembaga-lembaga zakat lainnya. Gimana zakat itu dimanfaatkan untuk memberdayakan suatu komunitas gitu ya. Jadi dana zakat yang kita kumpulkan, sedekah kita kumpulkan itu nggak dikasih lagi uang untuk beli sembako gitu. Nggak dibeli untuk beli telur, beli beras, beli minyak goreng. Oh, minyak goreng lagi langka lagi sekarang ya. Bukan untuk itu gitu, tapi diberikan sebagai modal usaha. Dibantu bukakan warung gitu. Dikasih, jadi yang dikasih nggak dikasih ikan, tapi dikasih kailnya gitu, dikasih pancingnya. Itu kan memberdayakan kan? Jadi yang dulunya itu cuma dikasih uang, dipakai, itulah bantuan langsung tunai misalnya biasanya kalau dari pemerintah dipakai, tapi ini dikasih modal kerja gitu. Atau dia dikasih pelatihan untuk bisa bekerja gitu. Apalagi di pasca Covid. Wah, ini nih keluar clue baru nih kalau misalnya teman-teman bahas pemberdayaan umat. Gimana konsep-konsep penyaluran zakat dan wakaf itu ketika pandemi untuk pemberdayaan. Itu tuh bisa jadi clue lain tuh kalau mau nyari ya terkait pemberdayaan umat. Nah, jadi nanti gini, teman-teman, ini kan saya ngomongnya sporadis ya, nggak terstruktur, tapi teman-teman bisa telusuri itu, cari ayatnya, cari konsepnya, baru kumpulin buat jadi sebuah konsep.